Selamat siang hadirin yang terhormat, saya Ruth Maharani dari Politeknik Statistika STIX. Dalam kesempatan ini ingin mempresentasikan paper saya dan rekan-rekan saya yang berjudul Penerapan Machine Learning dalam Prediksi Klasifikasi Big Data Kedalaman Gempa Bumi di Indonesia tahun 2015 hingga 2024. Gempa bumi sebagai salah satu bencana yang cukup mematikan di Indonesia, penting untuk diketahui klasifikasi kategorinya, agar dapat diketahui kebahayaan suatu wilayah dan dampak gempa terhadap. Berdasarkan kedalamannya, gempa bumi dikategorikan oleh BNPB menjadi gempa dangkal dengan kedalaman 0 hingga 60 km, menengah dengan kedalaman 0 hingga 300 km, dan dalam, yaitu kedalaman lebih dari 300 km. Berikut ada beberapa penelitian terkait yang telah membahas klasifikasi gempa bumi. Dari studi pustaka yang dilakukan ditemukan suatu research gap, yakni belum ada penelitian mempertimbangkan kedalaman gempa sebagai dasar klasifikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklasifikasikan gempa bumi dan memprediksi kelompok gempa bumi berdasarkan data yang ada, serta mengevaluasi kebaikan metode klasifikasi yang telah dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu fokus alokasi bantuan mitigasi bencana alam dan diharapkan berkontribusi untuk pengembangan model yang lebih baik di masa depan. Data yang digunakan adalah data kejadian gempa bumi di luar Indonesia sebanyak 18.995 records dan berasal dari 2 periode, yakni 1 dekade dan 7 harian untuk kepentingan pengujian data kecil. Sumbernya adalah di United States Geological Survey. Dalam melakukan pelaksanaan analisis dilakukan yang pertama adalah input data. Yang kedua adalah pre-processing dalam 3 tahap, yaitu mengubah tipe data menjadi numerik, record variable depth, dan mendeteksi dan menangani missing values. Kemudian, langkah yang ketiga adalah melakukan feature extraction, yaitu pengambilan variabel yang akan digunakan sebanyak 7 fitur. Kemudian ada data splitting, yaitu membagi data menjadi data training dan data testing dalam proporsi 75:25. Kemudian langkah berikutnya adalah membentuk model dengan 3 algoritma machine learning, yaitu naive Bayes, K-nearest neighbors, dan random forest. Dan mengevaluasi model dengan 4 performa measurement index, yaitu accuracy, sensitivity, specificity, dan N1 score. Langkah terakhir adalah melakukan prediksi, yaitu berdasarkan model terbaik yang telah dipilih. Setelah running dilakukan machine learning analysis dalam berbagai tahap. Yang pertama adalah confusion matrix. Confusion matrix dari semua algoritma tampak memiliki diagonal yang tidak nol, bermakna model ini sudah terbentuk dengan baik dan dapat dievaluasi. Yang kedua, performance measurement index. Confusion matrix di atas menjadi dasar untuk menghitung 4 performance measurement index yang digunakan untuk memilih model terbaik. Hasilnya, random forest dengan nilai accuracy, precision, recall, dan F1 score tertinggi terpilih menjadi model terbaik untuk melakukan klasifikasi gempa bumi. Kemudian, ada deteksi overfit dan underfit. Model yang baik bukan semata-mata dari performance measurement index saja. Overfit dan underfit terdeteksi apabila terdapat selisih yang terlalu besar antara accuracy pada data testing dan data training. Pada tabel berikut dapat dihitung terdapat selisih sebesar 0,00004237 atau sebesar 0,042%, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdeteksi overfit maupun underfit. Keempat, percobaan dengan data kecil. Percobaan ini dilakukan dengan mengambil data kecil di luar dari 10 dekade yang digunakan pada data training dan testing pada periode 7 harian. Hasilnya terdapat confusion matrix dengan diagonal yang tidak nol, dan dapat dihitung bahwa accuracy memiliki selisih sebesar 0,00429 atau 0,43% dengan data train tadi, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi underfit maupun overfit. Beberapa kesimpulan dapat ditarik adalah coefficient matrix yang diperoleh telah mengevaluasi model dan model adalah tergolong baik. Berdasarkan 4 performance measurement indexes, terpilih random forest sebagai model terbaik dengan nilai performance measurement indexes yang paling besar. Dan berdasarkan accuracy, metode random forest dapat memprediksi kategori dan dari kedalaman suatu gempa, baik dengan data testing maupun data kecil yaitu 7 harian tanpa indikasi overfit maupun underfit. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.